Ibu pengawas SD, SMP, SMA Kabupaten Indragiri Hulu serta bapak-bapak dan ibu kepala sekolah guru penggerak di seluruh Kabupaten Indragiri Hulu. Dan yang paling istimewa adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu semua, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kami, guru penggerak dan pengajar praktik, karena hari ini adalah hari panen karya bagi kami. Baiklah Bapak Ibu, inilah hari waktu yang kita tunggu-tunggu adalah sesi saatnya guru penggerak kami akan berbagi karya kepada Bapak Ibu semua. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru penggerak selama 6 bulan? Inilah yang akan kita dengarkan. Untuk sesi pertama ini akan dibagikan oleh guru penggerak atau calon guru penggerak, yaitu Bapak Yuda Risman SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Yuda Risman SPD adalah calon guru penggerak dari SD 002 Air Molek 1. Pengajar praktiknya adalah Bapak Wahyono Diharjo SPDGR, kemudian hasilnya siswa Dati MPD. Beliau akan membagikan cerita selama 6 bulan yang dialami pada masa pendidikan guru penggerak. Yang akan dibagi oleh Pak Yuda ini adalah praktik baik yang telah beliau lakukan. Kepada Pak Yuda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelum saya memulai, saya sapa dulu teman-teman CGP. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Belum semangat. Sekali lagi, walaupun sudah sore, kita guru penggerak terus semangat. Salam guru penggerak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Indragiri Hulu, diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Haji Junaidi Rahmat MSI. Yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Riau Ibu Resni Bestari MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Kabaruzzaman Esos MSI beserta jajarannya. Selanjutnya Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengajar praktik serta calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu serta para undangan dan hadirin yang berkesempatan hadir pada siang menjelang sore hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan dan kesehatan serta hidayah umur yang barokah sehingga kita semua dapat hadir dalam acara Lokal Karya 7 Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indragiri Hulu insya Allah maju. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya Yuda Risman SPD, guru SD Negeri 002 Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu. Saya mewakili rekan-rekan CGP yang terdiri dari 15 orang dengan fasilitator Ibu Siswandati MPD. Kebetulan fasilitator kita adalah berasal dari LP 4 TKPLB yang berdomisili di Yogyakarta. Kemudian saya perkenalkan pengajar praktik yang selama 6 bulan berjuang. Yang pertama adalah Bapak Herwindo Rozi MKom. Silakan berdiri Bapak, saya hello Pak. Yang kedua adalah Bapak Wahyono SPD GR. Dan yang ketiga adalah Ibu Agnes Yuli Angelia SPSI MPD. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi hasil aksi nyata saya di Festival Panen Hasil Belajar Program Pendidikan Guru Penggerak
kami guru penggerak itu diberi pendidikan selama 6 bulan dengan 10 modul yang kami pelajari. Modul yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini aksi nyata yang saya lakukan adalah mengenalkan budaya kearifan lokal Basolang dalam proses pembelajaran di kelas melalui literasi. Jadi saya di sini ingin bagaimana peserta didik kita bisa mengenal budaya yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, di sini saya lebih ke Basolang, sehingga anak-anak kita tahu apa itu Basolang. Dan cara mengenalkannya saya lakukan melalui literasi sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, aksi nyata yang saya lakukan berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam melakukan pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kebetulan Bapak Ibu saya adalah guru SD, tentu kita mulai membiasakan aksi nyata dari hal-hal yang terkecil. Artinya baik dia di rumah maupun di sekolah, mereka atau anak-anak didik kita membiasakan semua pekerjaan itu dimulai dengan membaca doa. Tetapi saya berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua. Di sekolah ada guru yang akan membimbing dan memperhatikan, akan tetapi di rumah ada orang tua juga yang bisa membantu, sehingga pembiasaan atau aksi nyata yang kita inginkan akan tercapai dari hal-hal yang terkecil. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Aksi nyata yang dilakukan melaksanakan dan merumuskan visi sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar. Di sini saya berkolaborasi dan berdiskusi dengan ibu kepala sekolah, majelis guru, komite sekolah, bahkan pengawas sekolah untuk mengkaji ulang visi yang sudah kita buat dan kita samakan dengan atau kita bandingkan dengan visi guru penggerak. Karena selama ini visi yang dibuat itu biasanya sudah direncanakan terlebih dahulu tanpa ada berkolaborasi. Nah, sekarang dengan adanya program guru penggerak ini, saya mengajak ibu kepala sekolah untuk mereview visi kita. Apakah visi kita itu sudah mewujudkan merdeka belajar untuk peserta didik kita. Kemudian pada modul 1.4 budaya positif. Nah, aksi nyata yang saya lakukan, sekolah membuat kesepakatan kelas. Kalau selama ini peraturan di kelas itu selalu dibuat oleh guru kelas. Nah, sekarang kita memberdayakan peserta didik kita untuk membuat kesepakatan kelas. Apa sih yang mereka inginkan di kelas mereka tersebut? Apa yang akan dilakukan? Mereka yang membuatnya ditempel di kertas dan mereka akan ingat. Jadi kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara peserta didik dengan guru kelasnya. Kemudian pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana aksi nyata yang saya lakukan adalah membuat RPP berdiferensiasi dan menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Kita praktekkan langsung sehingga pembelajaran itu sangat menarik, anak-anak tidak bosan, kemudian anak-anak juga menyenangi pembelajaran yang kita lakukan. Di modul 2.2 itu kami atau saya mempelajari tentang sosial emosional. Aksi nyata yang dilakukan juga membuat RPP KSE dan menerapkannya di proses pembelajaran di kelas. Jadi kita harus memahami bagaimana keadaan peserta didik ketika mereka sudah lelah, ketika mereka sudah mendapatkan permasalahan. Tugas kita lah sebagai seorang guru untuk membangkitkan kembali proses pembelajaran agar menarik. Mungkin dengan ice breaking atau dengan mindfulness sejenak atau stop sejenak untuk memancing kembali mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Di modul 2.3 coaching, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi, di literasi dilakukan oleh teman-teman CGP, kita melakukan coaching. Aksi nyata dilakukan adalah melaksanakan coaching dengan rekan sejawat. Kadang-kala rekan sejawat memiliki permasalahan, maka kita siap untuk membantu bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik
Kemudian rekan sejawat menemukan ide-ide baru yang bisa meningkatkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Di modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, aksi nyata yang dilakukan mengimplementasikan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di program guru penggerak ini Bapak Ibu, saya mendapatkan banyak sekali ilmu bahwa kita dalam mengambil keputusan itu harus dengan hati-hati. Kalau kami namanya restitusi ya Bapak PP, kita restitusi dulu, kita cari apa penyebabnya, jadi tidak langsung kita putuskan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dalam pengambilan keputusan yang diajarkan dalam pendidikan guru penggerak. Terutama saya merasakan banyak sekali perubahan-perubahan ketika saya mengambil keputusan, terutama untuk diri saya, untuk kelas saya, dan untuk sekolah saya, bahkan untuk keluarga saya sendiri. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini lebih memotivasi guru-guru yang belum ikut pendidikan guru penggerak untuk ikut di angkatan-angkatan berikutnya, karena begitu banyaknya ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk mengubah pola pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Kemudian di modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, aksi nyata yang dilakukan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara membuat suasana kelas yang ramah anak. Nah, kita kan ini nanti bicara aset. Nah, bagaimana guru itu tidak cuek dengan kelasnya sendiri? Bagaimana anak-anak itu merasakan kelas itu adalah sesuatu yang dirindukan? Mereka nyaman belajar, mereka merindukan kelasnya, merindukan gurunya, proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik tanpa harus mereka seperti dikata Pak Kadis tadi putus sekolah. Bagaimana mereka rindu dengan menuntut ilmu, mereka rindu dengan belajar, mereka rindu dengan gurunya. Nah, kita buatlah suasana kelas yang ramah anak. Yang terakhir, modul ke-10 yang kami pelajari adalah pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya aksi nyata yang ingin saya bagikan di sini. Aksi nyata yang saya lakukan adalah kegiatan Kamsaji. Kami membiasakan Sabtu mengaji. Karena kalau di sekolah dasar biasanya kan hari Sabtu itu adalah pengembangan diri. Nah, anak-anak kita sekarang berada di era digital. Kadang-kadang mereka lebih mencintai dengan gadgetnya, dengan sibukkan dia sendiri. Maka di sini saya merencanakan program Sabtu mengaji itu untuk meningkatkan, jangan lagi ada anak-anak kita yang tamat sekolah dasar tidak bisa mengaji. Karena kita punya aset. Apa aset kita? Karena kalau 1, 2, 3 kan sebenarnya mereka masih berkonsentrasi dengan ikro ya Bapak Ibu. Akan tetapi kalau sudah 4, 5, 6 itu kita berharap mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, latar belakang saya mengambil program tersebut dilihat dari aset manusia sekolah. Sekolah memiliki guru-guru MDTA, kemudian guru-guru PAI yang berpotensi untuk membina murid-murid agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Di samping itu ada keterlibatan guru kelas. Tujuannya untuk menumbuhkan penguatan pendidikan karakter religius, mandiri sesuai dengan potensi murid, serta memanfaatkan sumber daya manusia di sekolah dan masyarakat sekitar. Kenapa saya memilih Kamsaji sebagai program unggulan saya? Karena sekolah ingin memiliki murid-murid yang berkarakter religius dan murid yang tamat dari sekolah dasar sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Implementasinya, program Kamsaji dilaksanakan 1 kali seminggu dengan mengelompokkan siswa kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan kompetensinya. Artinya kalau mereka memang belum bisa membaca Al-Quran, maka mereka kita kelompokkan dalam Iqra. Tujuan utamanya adalah mereka tamat sudah lancar membaca Al-Quran. Nah, kegiatan dilaksanakan di kelas dengan melibatkan kepala sekolah, guru MDTA, guru PAI, dan guru kelas. Bahkan kita akan melibatkan aset yang ada Bu, misalnya ustaz-ustazah yang ada di pesantren, bahkan di madrasah sanawiyah. Rencana dan evaluasi kegiatan Kamsaji ini akan saya evaluasi setiap akhir semester. Jadi 6 bulan sekali akan kita evaluasi dengan mendatangkan
ustadz dan ustazah yang ahli dalam ilmu membaca Al-Quran untuk menilai sampai di mana kemampuan siswa yang sudah kita bimbing selama 6 bulan. Nah, tantangan yang jelas tantangannya adalah bagi wali murid yang belum mengerti dengan program tersebut, maka dia akan memberikan dampak negatif. Tapi kita akan menjelaskan, kita akan berkolaborasi dengan komite sekolah. Kemudian tantangannya mungkin pembiayaan, karena ketika kita akan mendatangkan ustadz atau ustazah untuk mengadakan evaluasi, maka kita perlu pembiayaan. Jadi Bapak Ibu, program yang saya unggul adalah di sini saya berbagi kamsaji, kami membiasakan Sabtu mengaji. Kemudian di kesempatan kali ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengajar praktik yang luar biasa membimbing kami selama 6 bulan tanpa lelah, tanpa merasakan capek ya Bapak Ibu. Kami banyak dibimbing, kami banyak dididik, sehingga kami sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke arah yang positif, khususnya di sekolah kami masing-masing dan di komunitas-komunitas praktisi kami mungkin bisa berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan kami yang 50 orang ini lulus dengan nilai yang sangat baik sehingga membanggakan Kabupaten Indragiri Hulu dan bisa menjadi atau membawa perubahan untuk pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Yudian.